berlatarkan di kota Tampa, Florida, Amerika Serikat. Lebih tepatnya di sebuah terminal penumpukan peti kemas, terlihat sekelompok orang yang sedang melakukan transaksi senjata ilegal. Di sana ada seorang pria berambut pirang menggunakan jas putih bernama Frank, di mana Frank ini merupakan seorang agen khusus FBI yang sedang menyamar sebagai pelaku kriminal alias pembeli senjata, yang tentunya Frank dikirim di sana untuk menyergap transaksi ilegal tersebut. Otto Krieg, meet my friend Bobby. He's helping me with the finance. He's not a cop. Let's see the money. Деньги гроші. You like it? Yeah, I like it. We have a deal? We have deal. Di tengah transaksi itulah tiba-tiba polisi datang menggerebek. Mengetahui hal itu, Frank segera menjalankan skenario dengan berpura-pura seolah kaget, lalu mengangkat pistolnya agar ditembak bertujuan untuk menghilangkan identitasnya. Don't look at me. This is not good. My father's gonna kill me. Gun! Gun! Drop the gun! Drop the gun! Shoot him! Oh! This is not my deal. I don't even know these guys. Holy shit. Bobby. Get down! Dan salah satu dari pelaku pun akhirnya tewas tertembak oleh pelaku lain, di mana pelaku tersebut ternyata merupakan anak dari seorang mafia yang terkenal kejam dan sangat berbahaya. Sampai di ruang medis, Frank pun bangun dan melihat putra dari sang mafia sudah tewas tertembak. Yang sialnya, ia tidak menyadari bahwa itulah awal dari mimpi buruk yang nantinya bakalan terjadi. The Frank Castle, finest soldier, the finest undercover op, the finest man I've ever known. What am I gonna do without you? Get a girlfriend. I'm from Puerto Rico, man. Say hello to your folks. Thanks. See ya, buddy! See ya, fellas! Sementara itu berlokasi di sebuah rumah mewah yang merupakan kediaman sang mafia kejam bernama Howard Saint, di mana salah seorang anak buahnya saat itu mendapatkan kabar bahwa putra Saint tewas saat melakukan transaksi senjata. Bail him out. Bring him to the club. Don't hit me. Don't hit me. Don't hit me. Tak berapa lama muncullah seorang pria bernama Mikey, di mana dia adalah rekan dari putranya Saint yang diketahui selamat setelah berhasil kabur dari kejadian penembakan tersebut. Di saat itu Mikey diinterogasi dengan penuh tekanan oleh salah seorang ajudan kepercayaannya Saint. Ia dipaksa untuk memberikan jawaban tentang kenapa putranya Saint bisa berada di sana. Di tengah intimidasi, saat itulah muncul sang mafia yang tentu saja terlihat begitu sangat marah. Well, it's not. It's actually no comfort at all. But what might be comforting to me is to watch the slow death of the man who was supposed to be taking care of my son, making sure that he did not get into trouble. No, Mickey. The man who's responsible for my son's death must die. Di waktu yang hampir bersamaan, Frank yang baru saja tiba di rumah saat itu disambut oleh istrinya bernama Maria, seorang wanita yang cantik, anggun, dan bersahaja. Tak lama kemudian Frank menghampiri putra sematawayangnya bernama Will, di mana Will mengeluh kepada sang ayah dengan bertanya kenapa sang ayah selalu saja dipindah tugaskan, yang membuat mereka pun pada akhirnya harus berkali-kali pindah rumah. Namun Frank selalu saja mengalihkan pembicaraan, karena bagaimanapun juga ia tidak ingin putranya tahu bahwa semua itu adalah dampak dari pekerjaan Frank yang bergelut sebagai agen khusus penyamaran. Someday when you're older, Will, I'll tell you why we had to move so much. Sementara itu Saint terlihat sedang melihat jasad anaknya, dan ia bertemu dengan seorang agen FBI bernama Jimmy yang merupakan rekan Frank di departemen yang sama. Di saat itu Saint bertanya pada Jimmy, mempertanyakan siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyergapan tersebut, namun Jimmy tentu saja tidak memberitahukan informasi apapun. Ia justru meminta Saint agar sebaiknya menyerahkan semua itu kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi Saint yang tidak ingin tinggal diam mencoba menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu, dan pada akhirnya menemukan kelemahan Jimmy
yang ternyata hobi berjudi di kasino milik Shane. Dengan beberapa informasi tentang pribadi Jimmy yang kerap mengambil uang dari barang bukti penyergapannya yang tentunya digunakan untuk berjudi, Shane pun mengancam Jimmy agar memberikan informasi tentang siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Jimmy pun yang tidak ingin kedoknya terbongkar. Pada akhirnya tak ada pilihan lain selain mengkhianati rekannya sendiri, di mana dia tidak hanya memberitahukan tentang keterlibatan Frank dalam kasus tersebut. Ia justru menceritakan latar belakang sisi kehidupan Frank secara detail, sehingga sosok Jimmy ini bisa dikatakan ya sosok si anjing lah. Penjilat. Frank sendiri terlihat sedang menghadiri reuni keluarga di pantai Puerto Rico, di mana di sana keluarga besarnya semua hadir, yakni ayah, ibu, dan semua sepupu, termasuk juga istri dan putranya. Dan ada satu momen ketika Will putranya memberikan Frank sebuah kaos bergambar tengkorak, di mana kaos itu dibeli dari hasil tabungannya selama ini sebagai hadiah ulang tahun yang terbaik untuk ayah tercinta. This is interesting. Like it? Like it. I love it. Thanks. Namun di balik keceriaan seluruh keluarga besar Frank, ternyata Shane diam-diam telah mengirimkan anak buahnya yang tentunya saat ini telah mengepung lokasi itu tanpa diketahui oleh Frank dan keluarganya. Hey, Mom! Your 1911 Colts. You've done something to them. You could say that. I bored the chambers and customized the triggers. That, it's a Stingray. Yeah. Mom? Get down, buddy, get down! Get over here. Get on the honey. Get on the Okay, I'm gonna count to 3, and we're gonna run to the Jeep, okay, honey? Frank yang masih dalam keadaan terguncang setelah menyaksikan tewasnya sang ibu, adik kakak, sepupu, dan terakhir ayahnya. Ia harus kembali melihat perjuangan istri dan putranya yang dengan sekuat tenaga berlari dengan cepat naik ke mobil untuk kemudian pergi dari tempat itu untuk mengamankan diri. Mom's gonna get help, okay? Come on, baby. Get out of the car. Come on, honey. You can do it. Come on. You're a big boy and you have to keep moving, okay? Somebody help me! Run, honey!
Semua yang baru saja terjadi bagaikan mimpi buruk yang sangat menakutkan, di mana Frank seolah-olah merasakan sebuah batu besar sedang menimpa tubuhnya, tatkala harus menyaksikan seluruh keluarganya tewas tak tersisa. Hingga tak berapa lama muncullah komplotan anak buah Shane menghampiri Frank yang sudah tak berdaya, di mana mereka tanpa basa-basi menembak dan menyiksa Frank secara membabi buta, bahkan diakhiri satu tembakan oleh putra tertua Shane tepat di bagian dada. Dianggap Frank sudah berpindah alam, mereka pun memutuskan membakar dermaga tersebut untuk menghilangkan jejak, di mana api yang menjalar ke sebuah perahu bot mengakibatkan terjadinya sebuah ledakan, hingga membuat Frank pun ikut terlempar, dan hidup mati manusia cuma Tuhan yang tahu. Layaknya sebuah keajaiban yang sudah ditentukan oleh Sang Ilahi, di luar dugaan Frank masih diberikan kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya, di mana ia mendapatkan pertolongan dari seorang nelayan yang tanpa sengaja menemukan Frank terdampar di pinggir pantai. It's me, Castle. In Delaria. I'll take care of you. Di malam harinya tak jauh dari pusat kota, Shane terlihat sedang menghadiri sebuah pesta, di mana di luar gedung terlihat Mikey yang kini dipekerjakan oleh Shane sebagai juru parkir. Polly, you gonna make love to that car? You gonna park it? You have a beautiful Mississippi. Little prick. Sementara itu Shane dan sang istri terlihat sangat senang setelah mengetahui anak buahnya berhasil membantai Frank dan keluarganya, tanpa mereka sadari bahwa kekejian yang telah mereka lakukan melahirkan sebuah kepedihan yang teramat sangat bagi seorang pria yang kehilangan seluruh keluarganya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kondisi Frank pun pada akhirnya berangsur pulih. Meskipun sudah mulai mampu berjalan, namun saat ini kehidupan Frank terlihat sangat jauh berbeda, tanpa adanya satupun anggota keluarga yang masih hidup, termasuk anak dan istrinya yang sangat disayanginya itu. Berusaha untuk tidak berlarut-larut dalam keterpurukan, Frank memotivasi dirinya sendiri dengan memutuskan untuk kembali bangkit, di mana dia mengambil beberapa senjata tua miliknya dan menemukan kaos tengkorak yang diberikan oleh mendiang putranya beberapa waktu yang lalu. Di malam harinya, Frank memberanikan diri kembali ke kota. Di sana ia menyewa sebuah apartemen kumuh dengan membawa serta seluruh senjata yang selama ini ia simpan. Dan selama seminggu Frank pun menyiapkan semua rencana dan strateginya dengan sangat matang, yang tentunya semua itu untuk memburu Shane dan semua orang yang terlibat dalam pembantaian keluarganya tersebut. Tak membuang-buang waktu, Frank pun bergerak cepat dan berhasil menculik Mikey, di mana Frank memaksa Mikey untuk memberikan informasi seputar rahasia kehidupan pribadi Shane dengan menakut-nakuti Mikey menggunakan sepotong es krim yang tentunya tidak berbahaya. Mikey yang letoi pun pada akhirnya bersedia untuk bekerja sama, dan faktanya Mikey juga ternyata sudah sejak lama sangat membenci Shane karena sikap arogan dan sok berkuasanya tersebut, sehingga Mikey berjanji bahwa dia siap memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh Frank. Any discussion of Howard Saint's business involves two Cubans, the Toro brothers. They control all the prostitution and gambling up and down the Gulf Coast. Tons of cash. They give their dirty money to Howard Saint.
who transports it in cigarette boats to his banks in Grand Cayman, washes it, and wires it back clean as a whistle. I hate the Saints. All of them. Howard Saint's a man of strict habits. He has first tee time 5 days a week at Tampa Springs. Never fails. He likes money. He likes power. But the thing this guy covets most? The wife, Libya. What happened to your family? Howard did that for her. She's just like him, and she's just as predictable. Any man who looks at her wrong, he ends up in Tampa Bay. Dan sebagai ancaman langsung, Frank pun membawa nisannya sendiri untuk kemudian menaruhnya tepat di lapangan golf, yang mana hal itu tentu saja membuat Saint cukup terkejut. Tak butuh waktu lama untuk membuktikan ancaman tersebut. Frank pun segera bergegas menyambangi gudang penyimpanan uangnya dan memaksa pekerja di sana agar membuang uang tersebut dari atas gedung. Get up. Wheel the money out. You know whose money this is? It's gonna fuck your life up. He already fucked my life up. Now, out the window. What? Di saat akan meninggalkan lokasi, Frank berpapasan dengan 2 orang anak buah Saint, di mana Frank dengan gerakan cepat menembak mereka berdua hingga mampus. Namun yang namanya balas dendam tetap tidak akan pernah membuat orang yang dicintai itu hidup kembali, dan justru membuat Frank semakin terpuruk. Sehingga di waktu-waktu kosong seperti inilah, Frank mencoba membenamkan kesedihannya dengan menenggak minuman beralkohol. We're not lucky. We are blessed. Sementara itu Saint terlihat sangat emosi saat mengetahui bahwa semua uangnya telah lenyap. Dan tak lama datanglah 2 rekan bisnisnya yang komplain mengenai uang mereka yang disimpan di gudang milik Saint itu. Seolah-olah hal itu bukanlah suatu masalah besar. Saat itu juga Saint berjanji akan memperbaiki semuanya dan meyakinkan mereka bahwa dalam pengiriman uang selanjutnya, semua bakalan lancar dan pastinya akan baik-baik saja. Working together for 10 years. It's the first time anything like this ever happened. You guarantee our money this time? With everything I've got. Di waktu yang hampir bersamaan di apartemen Frank, ada sebuah kejadian yang kurang menyenangkan, di mana terlihat seorang pria sedang mengamuk mengetuk-ngetuk pintu milik seorang penghuni apartemen. Mendengar keributan, keluarlah 2 orang tetangga mencoba menghentikan pria tersebut, namun justru mereka mendapatkan intimidasi tanpa mampu melakukan perlawanan. Dude? It's kind of late. Yeah? Don't call the cops. Don't call the cops. Come on. Hey. Get out. Tak lama keluarlah Frank dengan tubuh tegap berdiri tepat di depan pintu. Dan layaknya superhero saat itu juga ia menghajar pria tersebut untuk kemudian memintanya agar jangan pernah lagi berbuat keributan di apartemen itu. Wait. Shouldn't play with knives. No one's ever stood up for me before. Come on. Frank kicked his ass, huh? Beberapa saat kemudian muncullah seorang wanita bernama Joan, yaitu salah satu tetangga Frank yang tadi pintu apartemennya diketuk-ketuk oleh orang tersebut, di mana dia juga berterima kasih karena Frank telah membantunya, sehingga Joan menawarkan bantuannya jika saja Frank suatu saat nanti membutuhkan sesuatu. Di malam harinya, terlihat istri Saint yang baru saja turun dari mobil, lalu memasuki sebuah hotel yang belum diketahui apa tujuannya datang ke sana. Namun siapa sangka, Frank sedari tadi telah membuntutinya, di mana Frank masuk ke mobil tersebut dan menghubungi ajudan Saint memintanya untuk datang ke sana. Glass. Quentin Glass? Meet me at the bar at the Wyndham Hotel. Bring $5,000 and I'll give you the photo. Frank melakukan penyamaran untuk menjebak si ajudan agar seolah-olah sedang berselingkuh dengan istri majikannya sendiri. Skenario itu pun diperkuat dengan adanya peran Mikey yang melaporkan bahwa dia
sempat melihat ajudannya baru saja keluar dari hotel tempat di mana istri Shane menginap. Dan benar saja, mendengar laporan tersebut, Shane pun mulai terlihat curiga dengan mereka berdua. Where have you been, Quentin? I've been looking for you. I dozed off out by the pool. Di keesokan paginya, Frank mendatangi sebuah restoran tempat di mana Joan tetangganya bekerja. Dan tak lama datanglah seorang pria yang membawa sebuah gitar, di mana pria tersebut merupakan pembunuh bayaran yang sengaja diutus untuk membunuh Frank. Melihat gerak-gerik pria tersebut tentu saja membuat Frank curiga, sehingga ia tak memalingkan sedikit pun wajahnya pada pria tersebut, sampai ia yakin bahwa pria itu ternyata hanyalah seorang pengamen. Morning, sir. Sit down where you like. I can hear what you're thinking, and if you look in my eye, in time you'll find the reason I'm here. Setelah selesai sarapan, Frank pun memutuskan untuk segera pulang. Hingga saat sedang menunggu tepat di pintu palang sebuah jembatan, pria bergitar itu tiba-tiba menabrakkan mobilnya ke mobil Frank dengan kecepatan tinggi, kemudian menembak Frank dengan sangat membabi buta. Namun berkat mobil yang sudah ia modifikasi, Frank pun sempat lolos dan mencoba kabur. Di malam harinya, Frank pun diam-diam kembali menyambangi lokasi tempat di mana uang milik rekan bisnis Shane akan dikirim. Di mana di sana Frank membakar semua uang tersebut, yang mana hal itu membuat Shane dan rekan bisnisnya pun semakin resah. Di saat sudah kembali ke apartemennya, ketiga tetangganya pun mengundang Frank untuk makan malam bersama. Yang meskipun gerak-geriknya sedikit kaku, namun yang pastinya Frank resmi dianggap menjadi bagian dari keluarga rukun tetangga. Setelah selesai makan, Frank yang saat itu baru saja hendak masuk membuka pintu kamarnya. Tiba-tiba ia pun kaget. Seorang pria bertubuh tinggi besar tiba-tiba mengajar Frank diperlakukan layaknya samsak tinju, di mana pria besar itu merupakan orang suruhan dari pria yang beberapa waktu lalu sempat mengganggu Joan dan mencoba untuk memberikan pelajaran kepada Frank. Perkelahian tak seimbang pun tak terelakkan, di mana pria itu ternyata tidak mempan dipukul dan juga kebal oleh tusukan pisau. Bahkan sebuah granat pun mampu ia pentalkan kembali, sehingga Frank hampir saja tewas akibat ledakan tersebut. Seperti orang kesetanan, pria itu pun mencopot kloset dengan sangat mudah, di mana Frank dihantam hingga dinding apartemennya pun roboh, lalu diangkat dan kembali dihantamkan pintu kulkas berkali-kali yang membuat Frank terlihat mulai tak berdaya. Castle? Frank? You gotta get him to a hospital. Bertepatan saat itu juga datanglah ajudan bersama 3 anak buah Shane, di mana para tetangganya dengan cepat menyembunyikan Frank di bawah lantai bawah tanah. Namun sial tetangganya bernama Dave harus merelakan semua tindik di wajahnya dicabut secara paksa. Ia dipaksa untuk membuka mulut, memberitahu di mana Frank saat ini berada. Well, maybe we should get to know each other a little better. What's your name? Dave. Piercings. Did it hurt when you do that? A little bit. You like that? Did it hurt a little bit? Answer my question, please. Come here. Doesn't have to be this way. Huh?
Come here, Dave. Come on. Hey. You gonna tell me? Di saat si ajudan pergi, ia pun segera menyuruh salah seorang anak buahnya untuk menunggu di sana untuk berjaga-jaga jika saja Frank tiba-tiba muncul. Ketika melihat Dave kesakitan, Frank pun dengan terpaksa keluar dari lantai bawah tanah. Untuk kemudian ia mengambil sebuah golok, lalu mengendap-endap di belakang si anak buah yang sedang berjaga. Dan dengan gerakan cepat ia mengayunkan golok itu ke kepala anak buah tersebut, hingga membuatnya berpindah alam saat itu juga. Di saat Frank melihat kondisi Dave dengan luka serius di wajahnya, tentu saja membuat Frank terhenyak karena Dave sampai segitunya rela mengorbankan nyawa demi dirinya, yang dianggapnya saat ini adalah keluarga yang sudah menjadi bagian dari mereka. Why are you ready to die for me? You're one of us. Your family. Jawaban itu pun sontak membuat Frank terharu, hingga membangkitkan kemarahan dalam dirinya, di mana ia memutuskan untuk segera melanjutkan rencananya untuk melenyapkan orang-orang biadab yang tak pantas hidup di muka bumi. Say you kill them all. Then what? What makes you any different from them? They have something to lose. If you want peace, prepare for war. Sementara itu Shane yang mulai yakin dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Ia pun menyuruh Mikey untuk memberikan tiket parkir hotel ajudannya, di mana benar saja Shane pun menemukan bahwa tiket parkir tersebut adalah parkir hotel yang sama dengan hotel tempat istrinya menginap. Glass. Quentin, those pictures of you, I changed my mind. The number's now $10,000. Be at McNabb's, a men's store on Broadway at 9 p.m., or they'll have their own website. You listen to me, you son of a... Remember, 9 p.m. Just do it, Glass. Where did you say Quentin was last Thursday? The Wyndham Hotel? Singkat cerita, Shane pun sudah terlihat berada di rumah ajudannya, di mana sang ajudan pun tentu saja kaget saat melihat keberadaan Shane di dalam rumahnya, dan ia pun tak sempat mengelak ketika Shane tiba-tiba menikam perutnya beberapa kali, hingga ia pun meregang nyawa tanpa mengetahui apa kesalahan yang sudah diperbuatnya. Sementara itu Frank sendiri terlihat mendatangi rumah mantan rekannya yaitu Jimmy, di mana Frank telah mengetahui keterlibatan Jimmy, satu-satunya orang yang sudah membongkar identitasnya kepada Shane. Ketahuan berkhianat, Jimmy yang sudah terlanjur basah itu pun dengan terpaksa mendorongkan pistolnya untuk menghabisi Frank. Namun sial, ia tidak menyadari bahwa pelurunya sudah kosong, di mana Frank sudah mengambilnya terlebih dahulu. Hal itu pun membuat Jimmy merasa sangat bersalah, sehingga ia pun memilih untuk bundir, karena ia sadar ia tidak lagi memiliki pilihan selain pasrah mengakhiri dengan cara itu. Di waktu yang hampir bersamaan, Shane yang sudah kembali ke rumahnya, saat itu juga menyambut sang istri yang kebetulan baru saja tiba, di mana sang istri tentu saja dibuat kaget ketika melihat jasad si ajudan yang sudah terbujur kaku tergeletak di lantai. Masih syok dengan apa yang dilihatnya, sang istri pun semakin diselimuti kebingungan tatkala Shane suaminya melemparkan tiket parkir hotel dan menampar pipinya. Howard, Quentin was gay. You'd say anything. Sang istri pun mencoba menjelaskan berulang kali bahwa si ajudan adalah seorang gay, yang berarti tidak mungkin mereka memiliki hubungan spesial. Namun Shane yang sudah terlanjur dirasuki oleh rasa cemburu, amarah yang bergejolak dan sakit hati, Shane pun membawa istrinya ke sebuah jembatan yang bertepatan saat itu kereta akan segera melintas. Dan tanpa belas kasihan, ia melemparkan sang istri begitu saja bak seonggok sampah, hingga menyisakan teriakan dan pemandangan yang sangat mengerikan.
Sementara itu Frank terlihat sudah berada di halaman rumah kediaman Shane, di mana Frank sedang mempersiapkan persenjataannya, memantapkan aksinya sembari mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini bukanlah sebuah bentuk balas dendam, melainkan sebagai hukuman dari seorang eksekutor, mengklaim dirinya sendiri dengan sebutan The Punisher. No, not vengeance. Punishment. Hey, Eddie, more champagne on the double. Coming right up. Oh! Sementara itu Shane terlihat sedang mencoba kabur bersama salah seorang anak buahnya, di mana saat anak buahnya ini mencoba membuka pintu keluar, ia tidak menyadari bahwa pintu itu sudah dipasangkan sebuah pemicu hingga tak diduga putra sulung Shane yang waktu itu menembak Frank di dermaga ternyata masih hidup dan saat ini ia terjebak dalam reruntuhan bangunan. Melihat keberadaannya, Frank pun meletakkan sebuah bom pemicu di tangannya, yang mana alat itu tentunya harus digenggam erat-erat agar bomnya tidak meledak. Di waktu yang bersamaan Shane yang masih terlihat mencoba kabur, tidak menyadari bahwa Frank sudah berada tepat di belakang dan menembak perutnya, lalu memberitahu Shane sesuatu yang sangat menyakitkan. Made you kill your best friend. Made you kill your wife. And now I've killed you. Setelah mengatakan hal itu, Frank dengan segera mengikat Shane ke sebuah mobil, kemudian menyeretnya dan membiarkannya tewas terbakar akibat alat pemicu yang digenggam putranya terlepas dan memicu ledakan semua mobil yang sudah ditanami bom. Dan setelah semuanya selesai, Frank pun pamit pada tetangganya, di mana ia meninggalkan uang yang sangat banyak untuk mereka, dengan harapan uang itu bisa bermanfaat buat mereka untuk melanjutkan hidup. Semenjak saat itu, Frank diketahui tinggal di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Ia memutuskan untuk terus membela kebenaran, membasmi orang-orang jahat agar tidak ada lagi yang mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Dan film pun selesai.